Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Amma ba'd, fa ya ayyuhan nas usikum wa iyaya bi taqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimahumullah. Pertama-tama mari kita senantiasa mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan menggunakan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dengan nikmat tersebut pada siang hari ini kita bisa melaksanakan kewajiban kita untuk melaksanakan sholat Jumat berjamaah. Kemudian mari kita bersalawat untuk baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Karena bersalawat merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah, para malaikat bersalawat kepada Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian melalui mimbar ini khatib berwasiat khusus bagi diri khatib dan kaum muslimin. Marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan mengerjakan apa saja yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun perintah tersebut bertentangan dengan hawa nafsu kita, namun kita tetap melaksanakannya. Inilah makna takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian menjauhi semua yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun perbuatan tersebut merupakan sesuatu yang kita senangi atau bahkan profesi kita, tetapi tetap kita tinggalkan, karena inilah makna takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimahumullah, bahwasanya kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tujuan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam Al-Qur'an Allah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Artinya tidaklah Aku menciptakan jin dan manusia melainkan untuk menyembah kepada Allah. Artinya tujuan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang kehidupannya jauh daripada ibadah, maka ia jauh daripada tujuan hidupnya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kaum muslimin jamaah Jumat rahimahumullah, bahwasanya ibadah itu ada kalanya melakukan apa saja yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala berupa kewajiban, ataupun menjauhi semua yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu merupakan ibadah. Kemudian ibadah tersebut ada kalanya hablum min Allah, hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ada kalanya
hablum minan nas, hubungan dengan manusia. Maka kedua, dalam ibadah ini harus dilaksanakan, tidak cukup hanya hablum minallah saja tanpa ada hablum minan nas, ataupun sebaliknya hanya hablum minan nas saja, hubungan dengan manusia saja, tetapi tidak menjalankan ibadah hablum minallah, hubungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sekalian jemaah rahimahumullah. Kenapa demikian? Karena orang yang rajin salat, rajin berzikir, rajin ibadah, rajin bersolawat, tetapi ia meninggalkan hablum minan nas, kewajiban kepada manusia, kemudian menjauhi hak-hak kepada manusia, kemudian menzalimi manusia, kemudian lisannya tidak dijaga daripada menyakiti manusia, tangannya tidak dijauhi daripada menyakiti manusia, maka amal ibadahnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena di yaumil qiyamah nanti ada segolongan yang dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW bersabda, "Atadruna manil muflis?" Apakah kalian tahu siapa itu muflis? Orang yang bangkrut. Maka Rasulullah SAW, para sahabat mengatakan orang yang bangkrut itu adalah orang yang berusaha berdagang lalu rugi. Rasulullah SAW mengatakan orang yang bangkrut adalah orang yang datang dengan amal ibadah yang banyak, tetapi amal ibadah tersebut diberikan kepada orang lain, orang yang dizoliminya. Dia rajin ibadah, tetapi lisannya pedih, lisannya selalu menggibah, mengumpat orang lain. Kewajibannya kepada manusia ditinggalkan. Kemudian begitu juga sebaliknya, tidak cukup hanya hablum minan nas saja. Bagaimana hablum minan nas? Orang yang dermawan senantiasa suka membantu orang lain, tetapi ia tidak menjalankan hablum minallah, hubungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dalam sebuah hadis disabdakan Rasulullah SAW bahwasanya pertama kali yang dihisab di yaumil qiyamah nanti adalah salat. Salat adalah hubungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila orang tersebut rajin bersedekah, rajin berinfak, kemudian dengan manusia sikap dermawannya sangat luar biasa, namun dia tidak menjunjung perintah Allah Subhanahu wa taala, tidak mengerjakan kewajiban Allah Subhanahu wa taala, maka kata Rasulullah, apabila salatnya baik maka diterima pula amal ibadah yang lainnya. Namun apabila salatnya tidak baik maka ditolak pula semua amal ibadah yang lainnya. Kaum muslimin sekalian jemaah rahimahumullah, maka dari itu semoga kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan kedua jalan ibadah ini. Ada kalanya hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, ada kalanya hubungan dengan manusia. Kemudian kaum muslimin rahmat Allah Subhanahu wa taala, apabila kita sudah beribadah, maka kita mengharapkan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana agar amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Agar ibadah kita tidak haba'an mansura, yang mana di hari kiamat nanti amal ibadah kita menjadi debu, kita tidak mendapatkan balasan daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka agar amal ibadah kita diterima, yang pertama beramal ibadah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Setiap amal ibadah yang kita lakukan, yang menggerakkan hati kita, yang membangkitkan keinginan kita untuk melaksanakan suatu ibadah tersebut adalah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di dalam lafaz-lafaz salat, lafaz-lafaz puasa, lafaz-lafaz mengeluarkan zakat selalu di akhirnya dengan diiringi dengan lillahi ta'ala. Tujuannya apa? Tujuannya untuk mengingatkan kita agar amal ibadah tersebut ikhlas hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bagaimana selanjutnya agar amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Yang kedua, yaitu amal ibadah yang kita lakukan tersebut berdasarkan ilmu, sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesuai dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesuai dengan rukun dan syaratnya yang sudah difatwakan oleh para ulama. Kenapa? Karena orang yang beramal tetapi tidak sesuai dengan ilmunya, tidak mengetahui syarat dan rukunnya, maka amal ibadahnya tidaklah jadi, sehingga amal ibadah tersebut tidak sah. Kaum muslimin sedang jemaah rahimahullah, kadang-kadang insan, kadang-kadang manusia, karena mereka tidak belajar, seolah-olah mereka merasa bahwa
amal ibadah sudah betul. Tetapi ketika seseorang mulai belajar, mulai mengkaji ilmu agama, mulai menuntut ilmu, ia akan merasakan begitu banyak yang belum ia ketahui. Kalau ia tidak belajar, maka insan tersebut seolah-olah ia sudah mengetahui semuanya. Namun kapan insan tersebut mengetahui kalau ia banyak belum tahu? Yaitu apabila dia sudah mulai menuntut ilmu, ia sudah mulai mengkaji ilmu-ilmu agama, barulah ia sadar begitu banyak ilmu yang belum ia ketahui. Kaum muslimin sekalian jamaah rahimahumullah. Kemudian agar ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, kita menjauhi daripada sifat-sifat yang membuat amal ibadah kita tertolak. Sebagaimana dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Bismillahirrahmanirrahim. Inna li abwabis samai hijaban yarduna min a'mali ahli al-kibri wal hasadi wal ghibati. Yang artinya bahwasanya bagi pintu langit itu ada hijab yang menolak amal ibadah seseorang, ditolak sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka amal ibadah siapa yang ditolak oleh hijab yang ada di pintu langit tersebut, yaitu amalan orang yang bersifat sombong, amalan orang yang bersifat hasad dalam hatinya, kemudian amalan-amalan orang yang sudah ghibah terhadap saudara-saudaranya. Kaum muslimin sidang jamaah rahimahumullah, semoga khutbah yang singkat ini Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita, memberikan hidayah kepada kita, agar kita senantiasa bisa untuk beramal ibadah, untuk bekal kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kemudian amal ibadah kita tersebut semoga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa iyaya bittaqwallah. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu-d-din. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim. ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله. فقال الله تعالى في القرآن الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم إنا نسألك التوبة والمغفرة والتوفيق والهداية والاستقامة وحسن الخاتمة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل
والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله العظيم يذكركم واستغفروه من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر.